Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Upaya penyelundupan senjata api rakitan menuju Pulau Jawa berhasil digagalkan Polres Lampung Selatan. Kapolres Bondowoso mengunjungi serta memberikan santunan kepada sepasang bayi kembar yang kehilangan ibu kandungnya pasca melahirkan. Polsek Parakan, Polres Temanggung memberikan pengalaman unik kepada seorang siswi SMK melalui program One Day Leader Experience. Pemirsa, tim patroli Batalion D Pelopor Satuan Brimopolda Metro Jaya berhasil menggagalkan aksi balap liar di Kabupaten Bekasi. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan 2 remaja yang diduga hendak melakukan balap liar beserta barang bukti. Berikut informasinya untuk Anda. Tim patroli Batalion D Pelopor Satuan Brimopolda Metro Jaya menggagalkan aksi balap liar di Jalan Raya Setu Rawa Banteng, Kabupaten Bekasi. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 2 remaja bersama 1 unit sepeda motor dan 1 unit telepon genggam. Sebelum melakukan penindakan, personal Brimob melaksanakan patroli di sejumlah titik rawan gangguan Kamtipmas, meliputi wilayah Cikarang, Cibitung, Tambun, hingga Grand Wisata, serta berkoordinasi dengan Polsek Cikarang Barat untuk mengantisipasi kejahatan jalanan dan tawuran. Patroli rutin pada malam hingga dini hari merupakan langkah preventif untuk mencegah berbagai potensi gangguan Kamtipmas, termasuk aksi balap liar yang membahayakan keselamatan pengguna jalan. Polda Metro Jaya mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan, dengan segera melaporkan aksi balap liar, tawuran, atau tindak kriminal lainnya melalui layanan Polri 110 agar dapat segera ditindaklanjuti. Setelah diamankan, kedua remaja beserta barang bukti diserahkan kepada Polsek Setu untuk proses lebih lanjut. Sementara patroli dilanjutkan dan situasi Kamtipmas di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kabupaten terpantau aman dan kondusif. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten berhasil mengungkap dugaan praktik pungutan liar yang terjadi di kawasan industri PT Nikomas Gemilang, Kabupaten Serang. Dalam pengungkapan tersebut, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Berikut informasinya untuk Anda. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten mengungkap dugaan tindak pidana pemerasan atau pungutan liar yang terjadi di kawasan industri PT Nikomas Gemilang. Pengungkapan disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolda Banten. Hasil penyelidikan mengungkap para pelaku meminta uang kepada pedagang pasar dan supir angkutan umum dengan dalih biaya kebersihan dan pengelolaan pasar. Praktik tersebut diduga telah berlangsung sejak Juli 2025. Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 4 orang sebagai tersangka yang memiliki peran berbeda, mulai dari pelaku pemungut uang hingga koordinator yang menerima setoran hasil pungutan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, sebilah pisau, dan sebuah tas pinggang. Ditreskrimum Polda Banten menegaskan pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen dalam memberantas premanisme dan pungutan liar yang meresahkan masyarakat, serta mengganggu iklim investasi dan aktivitas ekonomi di kawasan industri. Polda Banten menghimbau masyarakat, pelaku usaha, dan pengemudi angkutan umum untuk tidak ragu melaporkan setiap praktik pungutan liar maupun premanisme. Setiap laporan akan ditindaklanjuti secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV. Upaya penyelundupan senjata api rakitan menuju Pulau Jawa berhasil digagalkan Polres Lampung Selatan melalui operasi yang berawal dari pemeriksaan rutin di Pelabuhan Bakahuni. Petugas berhasil mengungkap jaringan pengiriman senjata api ilegal lintas provinsi. Berikut informasinya untuk Anda. Personel Polsek kawasan Pelabuhan Bakauheni, Polres Lampung Selatan menggagalkan pengiriman 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver beserta 4 butir amunisi aktif saat melakukan pemeriksaan rutin kendaraan di Pos Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni.
Hasil penyelidikan mengungkap, senjata api dikirim menggunakan modus penitipan paket melalui jasa travel antar daerah. Sopir travel yang membawa paket tidak mengetahui isi sebenarnya karena diberitahu bahwa paket hanya berisi pakaian dan telepon genggam. Untuk mengungkap jaringan pelaku, penyidik menerapkan metode control delivery dengan membiarkan paket tetap dikirim dalam pengawasan ketat, hingga akhirnya berhasil menangkap penerima paket di wilayah Cikarang Selatan, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku senjata api rakitan tersebut rencananya akan digunakan untuk melakukan aksi kejahatan di Pulau Jawa. Penyidik juga mengungkap pengakuan tersangka yang menyebut telah 3 kali melakukan aksi begal di wilayah Serang, Banten. Saat ini penyidik masih terus mengembangkan perkara untuk memburu seorang daftar pencarian orang yang diduga berperan sebagai pengirim dan pengendali jaringan distribusi senjata api ilegal. Para pelaku dijerat dengan ketentuan pidana yang mengancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Dari Humas Polres Lampung Selatan, Polda Lampung melaporkan untuk Polri TV. Berikutnya, pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 terus mengembangkan penyidikan kasus pembakaran pesawat milik PT Associates Mission Aviation dan pembunuhan seorang pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat di Kabupaten Yahukimo. Hasil penyelidikan menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Berikut informasinya untuk Anda. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menyampaikan perkembangan penyidikan kasus pembakaran pesawat milik PT Associated Mission Aviation dan pembunuhan pilot Kapten Nicholas F. Gosling melalui konferensi pers di Timika. Penyidik telah melaksanakan olah tempat kejadian perkara di lapangan terbang Balinggama dengan melakukan sterilisasi lokasi, dokumentasi, pengukuran, pemeriksaan kondisi pesawat, serta pengumpulan barang bukti untuk kepentingan penyidikan. Dalam penyisiran di sekitar lokasi, petugas menemukan sebuah Honda yang diduga digunakan sebagai markas kelompok kriminal bersenjata. Dari lokasi tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk perlengkapan lapangan, dokumen, dan identitas yang saat ini masih didalami oleh penyidik. Berdasarkan hasil penyelidikan, keterangan saksi, barang bukti, dan gelar perkara, penyidik menetapkan 7 orang sebagai tersangka, yakni MB, AB, LS, DA, NS, KB, dan SP. Ketujuhnya saat ini telah masuk daftar pencarian orang atau DPO, serta masih dalam proses pengejaran oleh Satgas Operasi Damai Kartens. Kita belum bisa menetapkan peran dari 7 pelaku tersebut. Siapakah yang membakar, atau siapakah yang menembak sudah jelas, ini M. Balingga. Tapi yang membakar dan menyiapkan segala macamnya, yang dodos afturnya, segala macam, nah ini masih kita harus kembangkan. Ya, karena DPO ini kan belum kita tangkap. Tapi dari informasi yang kita himpun dari masyarakat sekitar, 7 orang inilah yang sudah pernah tokoh masyarakat tersebut untuk menolak gitu loh, keberadaan mereka dari situ. Jadi kita dapat keterangan dari masyarakat yang ada di sekitar. Satgas Operasi Damai Kartens menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta mendukung upaya aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tanah Papua. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Dalam pelaksanaan Operasi Pekat 2 Candi 2026, Polsek Jakenan Polresta Pati berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal yang diduga akan diedarkan di wilayah Kabupaten Pati. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Personil Polsek Jakenan Polresta Pati berhasil menyita sebanyak 1.100 botol arak Bali tanpa izin dalam Operasi Pekat 2 Candi 2026. Pengungkapan dilakukan saat petugas menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan sasaran peredaran minuman keras ilegal. Saat melakukan pemeriksaan di depan rumah seorang pria berinisial PL di Desa Jakenan, petugas menemukan 1.100 botol arak Bali dalam kemasan botol plastik berukuran 600 ml yang masih berada di atas sebuah mobil pickup. Hasil pemeriksaan mengungkap, minuman keras tersebut diduga akan didistribusikan kepada sejumlah pedagang di wilayah Kabupaten Pati. Pelaku menggunakan modus menyamarkan muatan arak dengan tumpukan kelapa saat perjalanan dari Bali untuk menghindari kecurigaan petugas. Seluruh barang bukti kemudian diamankan ke Mapolsek Jakenan. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap terlapor dan saksi, serta memberikan edukasi mengenai larangan peredaran minuman keras tanpa izin sesuai peraturan daerah yang berlaku. Pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas penyakit masyarakat yang berpotensi memicu tindak kriminal dan gangguan Kamtibmas. Polisi juga akan menelusuri jaringan distribusi minuman keras tersebut hingga ke akarnya.
Dari Humas Polresta Pati, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.